Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Di sini saya reporter tribunsumsel.com melaporkan dari TPU Sei Selayur, Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Saat ini Tribuners, di hadapan kita sedang dilakukan proses bongkar makam untuk melakukan autopsi terhadap jenazah AM, santri berusia 17 tahun asal Kota Palembang yang meninggal dunia karena korban kekerasan di Pondok Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Seperti itu Tribuners. Di bawah rintik hujan yang sedikit mengguyur Kota Palembang sejak kira 1 jam yang lalu, petugas dari forensik Rumah Sakit Bayangkara dan mungkin juga ada gabungan dari kepolisian dari Polres Gontor yang sampai saat ini masih melakukan proses autopsi terhadap jenazah AM yang sudah sekitar 2 minggu lalu dimakamkan di TPU Sei Selayur ini Tribuners. Dari pantauan kami bisa kita lihat di seputar lokasi pemakaman sendiri yang dilakukan proses bongkar makam ini sudah dipasang garis polisi seperti itu untuk supaya awak media juga tidak bisa terlalu mendekat ataupun pihak-pihak yang lain yang tidak berkepentingan untuk mendekat ke titik makam. Dan dari pantauan kami Tribuners, proses bongkar makam ini sendiri dilakukan tanpa kehadiran dari kedua orang tua korban yang mungkin juga tidak kuat untuk menerima kenyataan bahwa memang jenazah anaknya harus diotopsi demi penyelesaian hukum atas kasus tindak penganiayaan yang sudah terjadi Tribuners. Dan bisa kita lihat proses ini sendiri menyedot perhatian dari masyarakat sekitar maupun awak media, dan sampai saat ini hujan rintik-rintik juga masih turun membasahi Kota Palembang seperti itu. Sedikit membahas soal kasus penganiayaan yang dialami maksud kami oleh AM sendiri sehingga mengakibatkan nyawanya meninggal dunia. Ini diketahui dari pihak keluarga setelah melihat kondisi jenazah AM yang tercatat sebagai salah satu pulang jenazahnya diterima keluarga, ternyata banyak sekali luka yang ada di tubuhnya, bahkan mengeluarkan darah seperti itu Tribuners. Dan dari pihak Gontor sendiri awalnya mengatakan bahwa korban meninggal dunia karena kelelahan, namun belakangan setelah orang tua dari korban mengadu kepada Hotman Paris ketika berkunjung ke Kota Palembang, kemudian kasus ini viral di sosial media, barulah diakui oleh pihak Gontor bahwa memang ada dugaan tindak kekerasan yang dialami oleh salah satu santri mereka yakni AM, hingga akhirnya AM sendiri meninggal dunia. Dan dari pihak Gontor sendiri memang sudah mengeluarkan pernyataan dan permohonan maaf. Selain itu juga mereka mengeluarkan pernyataan bahwa yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan hingga mengakibatkan AM meninggal sudah dikeluarkan dari pondok pesantren tanpa membuat laporan ke polisi, dan hal itu juga yang sangat disayangkan oleh pihak keluarga. Dan ini bisa kita lihat salah satu petugas melakukan proses data seperti itu ya. Kita doakan Tribuner semoga kasus ini cepat terungkap dan pelaku yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan nyawa AM meninggal dunia bisa segera ditangkap dan menjalani proses hukum yang setimpal atas perbuatannya. Untuk tepat lokasi pemakamannya sendiri ini ada di TPU Sei Selayur yang ada di Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Kalau patokannya ini ada di depan Pusri seperti itu Tribuners.
Pijak-pijak. Ananda dari Ibu Soimah seperti apa ini Pak? Ya, jadi untuk proses otopsi jenazah sudah berlangsung sejak dari jam 9 tadi. Dapat kami jelaskan bahwa ini sifatnya tertutup, hanya penyidik dan juga tim dokter forensik yang menghadiri pelaksanaan proses otopsi tersebut. Untuk tim pelaksana otopsi jenazah ini melibatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Sumatera Selatan, satu dokter dari RSP dan juga satu dokter forensik dari Rumah Sakit Umum Palembang, dibantu dengan 4 orang staf asisten. Pak, untuk kasus ini saat ini sudah berapa orang saksi yang diperiksa Pak terkait kematian korban? Terupdate sampai terhitung dengan hari ini 18 orang saksi, ya, dan untuk beberapa saksi lainnya juga nanti akan kami update kembali. Meliputi siapa saja yang sudah diperiksa itu, Pak? Untuk saksi yang sudah kami periksa, yang jelas dari staf pengasuhan, dari staf pengajar, dokter rumah sakit Ponpes, kemudian juga 2 rekan almarhum, dan juga beberapa staf IGD sudah kami lakukan pemeriksaan. Untuk otopsi seluruh tubuh atau hanya beberapa organ itu Bang? Ya. Untuk otopsi tadi seluruh tubuh atau hanya beberapa organ? Ya, menyeluruh. Menyeluruh. Pak, untuk terduga pelakunya sendiri gimana Pak? Untuk terduga pelaku saat ini masih proses pemeriksaan. Berapa orang? Ada berapa? Ada berapa orang? Ponorogo. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Itu santri atau siapa? Ya. Santri. Ada seniornya ya Pak? Ya. Santri asal Sumatera atau dari Jawa? Ya, nanti untuk domisili yang bersangkutan akan kami jelaskan lebih lanjut. Tapi seniornya ya, Bang ya? Seniornya. Ya. Oh. Bang, untuk 2 korban lainnya Bang? Yang katanya masih dirawat di rumah korban sakit. lainnya Korban lain bagaimana, yang Bang? lainnya seperti apa kondisi Untuk sampai saat ini Bang? 2 korban yang lainnya dapat kami jelaskan bahwa untuk kondisinya sehat dan masih bisa melakukan aktivitas pembelajaran. Bang, Mereka Mereka mengalami apa melaporkan Bang? dari pemeriksaan awal almarhum ini menderita lukanya di mana, Bang? Ya, itu nanti kami jelaskan setelah Bang, apakah ada kemungkinan penambahan tersangka baru Bang? hasil keluar daripada otopsi. Nanti kami koordinasi dari pihak dokter forensik karena yang bisa menyatakan itu adalah dari ahli. Pak, memang harus menunggu hasil forensik ini baru kita bisa menetapkan tersangka ya Ya, Bang? ini bagian dari upaya pemenuhan alat bukti secara ilmiah. Oleh karena itu harus kami lakukan. Untuk motif sendiri sudah terungkap belum, Bang? Ya, Hasil motif pemeriksaannya dugaan sementara ini adanya kesalahpahaman. Oh. Dalam perkajum itu ya, Bang? Dalam perkajum itu. Dalam perkemahan itu Pak? Iya. Ya, ada kaitannya dengan Senior kegiatan junior ya? Oke. Nah, ada Dari indikasi ru- pihak dari Ponpes pihak- turut serta menutup kejadian ini nggak? Kami sementara masih fokus untuk pembuktian kepada terduga pelaku terlebih dahulu. Kami fokus hari ini untuk proses autopsi. Tapi tidak nutup kemungkinan ya, Bang, dari Ponpes sendiri untuk ditindak. Nanti ya hasil lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Pak, 2 korban lagi gimana Pak kita mengamankannya? Takutnya ada intervensi atau gangguan yang lainnya Pak? Sejauh ini kooperatif ya dari pihak Ponpes. Beberapa saksi yang kami lakukan pemeriksaan dan hadirkan semuanya kooperatif. Oke. 2 korban lain jenis kelaminnya, Bang? Laki-laki semuanya. Pak, Bang, dari Ponpes yang melaporkan ya Bang ya untuk kasus ini Bang ya? Apakah perlu pihak keluarga untuk melakukan pelaporan lagi Pak? Tidak. Cukup. Cukup ya Pak? Oke. Bang, soal surat kematian yang disebutkan itu sakit gimana Bang? Apakah nanti diklarifikasi dengan pihak pondok pesantren? Kami belum mendapatkan itu ya kemarin dari hasil pemeriksaan. Ya.
yang kami rangkaikan terkait dengan peristiwa yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan ada pemalsuan surat untuk kematian korban ya gimana bang? Apakah itu masuk pidana Kembali atau lagi tidak? kami jelaskan, izin kami masih fokus untuk autopsi. Nah, Oke, untuk alat siap. buktinya bisa disebutkan lagi Pak, apa yang kita sudah amankan untuk alat bukti dari Ya, beberapa barang bukti sudah kami amankan. Ada salah satunya becak. becak yang digunakan untuk Membawa korban atau Ya, gimana? membawa korban. Benda tumpul yang lain bang? Ada Ada lembar. tongkat juga. Oh. Apa itu bang? Tongkat Bentungan, atau- bentungan, Bang. Bentung. Tontungan. Oh, Pak, berarti- lokasi tepatnya di mana itu Pak? Ya, di lingkungan. Pon- Cukup ya. Oke, siap. Oke. Bu Titis, Makasih, Bu, sedikit Bu tanggapan dari sebagai kuasa hukum dari korban seperti apa nih, Bu? Tanggapan atas kegiatan hari ini ya? Ya. Oke. Ya, karena kegiatan hari ini seperti yang disampaikan oleh dari Bapak Kasat Reskrim Polres Ponorogo, memang ini dalam rangka pengungkapan atas peristiwa penganiayaan ini, maka kami mengapresiasi dan membantu sepenuhnya agar dapat segera terungkap sehingga tidak berlarut-larut dan kejelasan atas peristiwa penganiayaan ini bisa ditetapkan siapa-siapa pelakunya. apakah nanti akan ada pertemuan dengan pihak Polres sendiri Bu, di Jawa Timur? Direncanakan seperti apa bu? Sampai sekarang belum ada kita rencanakan karena kita masih fokus dalam proses pengungkapan bersama-sama dengan pihak penyidik. Bu, udah sampai sejauh ini pihak Ponpes sudah menghubungi keluarga korban atau pengacara belum Bu? Belum sampai sejauh itu sih, cuman memperkenalkan saja kepada kita bahwa kami dari juru bicara Ponpes, tapi untuk selanjutnya tidak ada pembicaraan yang lebih serius lagi. Kondisi orang tua korban bagaimana Bu saat ini? Orang tua korban sudah bisa mulai menerima kenyataan bahkan hari ini ayahnya juga ikut. Untuk ibunya bagaimana Bu kondisi? Kalau ibunya ya kadang-kadang masih kurang belum bisa kuat gitu. Masih shock ya, Bu? ya? Masih Sisa bu ya? Kedepannya gimana dari pihak keluarga Bu? Apa yang akan diambil? Ya karena ini sudah di ranah hukum, maka kita tunggu dulu proses hukum. Untuk selanjutnya nanti kita koordinasikan lagi kepada klien kami apa yang akan dilakukan. Bu, Yayasan Gontor baru melaporkan kejadian ini sekarang. Tanggapan kita sebagai kuasa hukum gimana? Ya itulah yang dari awal kita kemarin sangat sesalkan ketika sudah viral oleh rekan sejawat Hotman Paris, justru baru Pondok Pesantren melaporkan dan juga baru melakukan deris terbuka mengajukan permohonan maaf. Nah itu sampai sejauh ini karena kita belum ada komunikasi yang intens, kenapa dia melakukan pelaporan tersebut sangat terlambat sehingga akhirnya proses-proses ini yang harus kita laluin begitu. Seandainya dia cepat melakukan pelaporan itu mungkin tidak sampai autopsi yang akan kita lakukan. Berarti kita menyesalkan juga ya tindakan itu. Sangat-sangat menyesalkan. Bu, masih ada nggak Bu oknum-oknum yang mengatasnamakan Ponpes yang menghubungi keluarga korban? Sampai sekarang belum ada. Jadi terakhir kemarin sudah diperkenalkan jubir, ya itu aja. Selanjutnya tidak ada lagi. Baik, terima kasih ya Bu. Makasih ya Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Seribu.com, jumpa lagi Mang Jalan-jalan. Kali ini kami sedang memantau otopsi santri yang meninggal beberapa waktu lalu, yakni santri AM yang meninggal di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Saat ini tim dari Polda Sumsel sedang melakukan otopsi pemirsa. Kami saat ini mengamati lokasi dari otopsi ini. Makam-makam di lokasi Sungai Selayu ini sudah rapat sekali pemirsa, seperti ini bertumpuk dan sangat rapat, tidak ada celah yang hadir di sana. Bisa saya benarkan rapatnya lokasi makam ini lihat dari beberapa makam yang bertumpuk seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CJ Pos, saat ini tengah berlangsung proses autopsi terhadap AM yang merupakan santri asal Palembang yang meninggal dunia secara tak wajar di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Diketahui AM sendiri meninggal dunia akibat menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya sendiri di pondok pesantren, dan peristiwa itu sempat viral sampai Hotman Paris berbuka suara melalui media sosial terkait AM meninggal dunia secara tak wajar dan adanya ketutupan dari pihak pondok pesantren terkait penyebab meninggalnya AM itu sendiri. Setelah viral, akhirnya Pondok Pesantren Ponorogo, Jawa Timur memohon maaf kepada keluarga korban dan mengakui bahwa korban merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya di Pondok Pesantren. Dan saat ini ada 18 saksi yang telah diperiksa di Polres Ponorogo, dan 2 saksi juga telah diperiksa yang diduga menjadi pelaku penganiayaan hingga akhirnya menyebabkan meninggal dunia terhadap AM. Saat ini telah berlangsung proses autopsi di TPUC Selayur ke Kecamatan Kalidoni, Palembang, guna mencari bukti ilmiah terhadap penyebab meninggalnya AM, dan nanti setelah autopsi ini untuk memperkuat penetapan tersangka terhadap yang saat ini ada 2 pelaku yang telah diperiksa pemirsa. Autopsi itu sendiri dilakukan oleh pihak forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan Rumah Sakit Umum serta Rumah Sakit Ponorogo. Jadi autopsi ini dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Ponorogo dan Polda Sumsel. Proses autopsi terhadap korban ini sendiri cukup sulit karena sudah hampir 2 pekan korban meninggal dunia dan telah dimakamkan, dan dengan keadaan yang tidak memungkinkan, tidak layak lagi, itu penyebab agak sulitnya proses autopsi dilakukan pemirsa. Saat ini yang ada kain warna biru yang bertutupan warna biru, di dalam sana itulah sedang dilakukan proses autopsi terhadap korban. Kami sendiri tidak bisa mendekat pemirsa karena autopsi ini bersifat tertutup dan tidak bisa melihat secara langsung proses autopsi tersebut pemirsa. Di sekitar lokasi autopsi juga telah terpasang garis polisi sehingga kami awak media tidak bisa terlalu mendekat karena jika proses autopsi ini juga bersifat tertutup pemirsa. Kita doakan bersama semoga proses autopsi ini dan kasus ini cepat terbongkar dan menemui titik terang kenapa dan mengapa AM meninggal dunia padahal sedang menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam
Ponorogo, Jawa Timur. Sejak permisa pantauan dari lokasi TPUC Selayul tentang peristiwa ini terkait proses otopsi terhadap AM yang merupakan santri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang meninggal dunia yang diduga karena menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya sendiri. Pelaksanaan proses otopsi tersebut. Untuk tim pelaksana otopsi jenazah ini melibatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Sumatera Selatan, 1 dokter dari RSP dan juga 1 dokter forensik dari Rumah Sakit Umum Palembang, dibantu dengan 4 orang staf asisten. Pak, untuk kasus ini saat ini sudah berapa orang saksi yang diperiksa Pak terkait kematian korban? Terupdate sampai terhitung dengan hari ini 18 orang saksi ya, dan untuk beberapa saksi lainnya juga nanti akan kami update kembali. Meliputi siapa saja yang sudah diperiksa itu Pak? Untuk saksi yang sudah kami periksa, yang jelas dari staf pengasuhan ya, dari staf pengajar, dokter rumah sakit Ponpes, kemudian juga 2 rekan almarhum dan juga beberapa staf IGD sudah kami lakukan pemeriksaan. Pak, untuk terduga pelakunya sendiri Pak, atau hanya seperti apa? beberapa organ itu Bang? Ya, Untuk otopsi tadi seluruh tubuh atau hanya beberapa organ? ya menyeluruh. Menyeluruh Ya. Pak, untuk terduga pelakunya sendiri gimana Pak? Untuk terduga pelaku saat ini masih proses pemeriksaan oleh Satreskrim Ponorogo. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Itu santri atau Ya. Ini juga ada seniornya ya Pak ya? Ya. Santri asal Sumatera atau dari Jawa? Ya, nanti untuk domisili yang bersangkutan akan kami jelaskan lebih lanjut. Bang, dari seniornya ya Bang ya? Seniornya. Ya. Bang, dari Bang, untuk 2 pemeriksaan korban awal, lainnya, Bang. Yang katanya masih dirawat di rumah sakit. Apakah ada korban lain Bang? Untuk 2 korban yang lainnya dapat kami jelaskan bahwa untuk kondisinya sehat dan masih bisa melakukan aktivitas pembelajaran. Bang, dari Mereka pemeriksaan mengalami apa, Bang? Bang, dari pemeriksaan awal almarhum ini menderita lukanya di mana, Bang? Ya, itu nanti kami jelaskan. Hasilnya kapan Pak? Bang, apakah ada Hasilnya kemungkinan kapan keluar, penambahan tersangka Untuk baru, hasil keluar daripada otopsi nanti kami koordinasi dari pihak dokter forensik karena yang bisa menyatakan itu adalah dari ahli. Bang, memang harus menunggu hasil forensik ini baru kita bisa menetapkan tersangka. Ya, ini bagian dari upaya pemenuhan alat bukti secara ilmiah. Oleh karena itu harus kami lakukan. Pak, dari hasil sudah terungkap belum Bang? Ya, hasil motif pemeriksaannya dugaan sementara ini adanya kesalahpahaman. Dalam perkajum itu. Dalam perkemahan itu Pak? Ya, ada kaitannya dengan kegiatan tersebut. Nggak ada Dari- indikasi pihak dari Ponpes pihak- serta menutup kejadian ini nggak? Kami sementara masih fokus untuk pembuktian kepada terduga pelaku terlebih dahulu. Kami fokus hari ini untuk proses autopsi. Tapi tidak nutup kemungkinan ya Bang dari Ponpes sendiri untuk di Nanti ya hasil lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres. Pak, 2 korban lagi gimana Pak kita mengamankannya? Takutnya ada intervensi atau gangguan yang lain Pak? Sejauh ini kooperatif ya dari pihak Ponpes. Beberapa saksi yang kami lakukan pemeriksaan dan hadirkan semuanya kooperatif. 2 korban lain jenis kelaminnya? Laki-laki semuanya. Pak, Bang, dari Ponpes yang melaporkan ya Bang ya untuk kasus ini Bang ya? Apakah perlu pihak keluarga untuk melakukan pelaporan lagi Pak? Cukup? Ya. Bang, soal surat kematian yang disebutkan itu sakit gimana Bang? Apakah nanti diklarifikasi dengan pihak pondok pesantren? Kami belum mendapatkan itu ya kemarin dari hasil pemeriksaan ya, yang kami rangkaikan terkait dengan peristiwa yang terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan ada pemalsuan surat untuk kematian korban ini gimana Bang? Apakah itu masuk Ya, pidana? kembali lagi kami jelaskan, izin kami masih fokus untuk autopsi. Pak, untuk alat buktinya bisa disebutkan lagi Pak? Apa yang kita sudah amankan untuk alat bukti dari... Ya, beberapa barang bukti sudah kami amankan. Ada salah satunya becak. yang digunakan untuk membawa korban atau gimana? Ya, membawa korban. Benda tumpul yang lain, Bang? Ada tongkat juga. Tongkat apa itu, Bang? Gantungan, ya, gantungan. Pak, lokasi tempatnya di mana itu Pak? Ya, di lingkungan cukup ya, Oke, Bu, siap. ya. Bu Titi, Bu, sedikit Bu tanggapan dari sebagai kuasa hukum dari korban seperti apa?
Tanggapan atas kegiatan hari ini ya? Oke. Ya, karena kegiatan hari ini seperti yang disampaikan oleh dari Bapak Kasat Reskrim Polres Ponorogo, memang ini dalam rangka pengungkapan atas peristiwa penganiayaan ini, maka kami mengapresiasi dan membantu sepenuhnya agar dapat segera terungkap sehingga tidak berlarut-larut dan kejelasan atas peristiwa penganiayaan ini bisa ditetapkan siapa-siapa pelakunya. Apakah nanti akan ada pertemuan dengan pihak Polres sendiri di Jawa Timur? Direncanakan siapa, Bu? Sampai sekarang belum ada kita rencanakan karena kita masih fokus dalam proses pengungkapan bersama-sama dengan pihak penyidik. Sudah sampai sejauh ini pihak Polres sudah menghubungi keluarga korban atau pengacara, Bu? Belum sampai sejauh itu sih, cuman memperkenalkan saja kepada kita bahwa kami dari juru bicara Polres, tapi untuk selanjutnya tidak ada pembicaraan yang lebih serius lagi. Kondisi orang tua korban bagaimana, Bu, saat ini? Orang tua korban sudah bisa mulai menerima kenyataan dan bahkan hari ini ayahnya juga ikut. Untuk ibunya bagaimana, Bu? Kondisi? Kalau ibunya ya kadang-kadang masih kurang, belum bisa kuat gitu. Langkah ke depannya, Bu, langkah ke depannya gimana dari pihak keluarga, Bu? Apa yang akan dilakukan? Ya, karena ini sudah di ranah hukum, maka kita tunggu dulu proses hukum. Untuk selanjutnya nanti kita koordinasikan lagi kepada klien kami apa yang akan dilakukan. Bu, Yayasan Gontor baru melaporkan kejadian ini sekarang. Tanggapan kita sebagai kuasa hukum gimana? Ya, itulah yang dari awal kita kemarin sangat sesalkan ketika sudah viral oleh rekan sejawat Hotman Paris, justru baru pondok pesantren melaporkan dan juga baru melakukan rilis terbuka mengajukan permohonan maaf. Nah, itu sampai sejauh ini karena kita belum ada komunikasi yang intens, kenapa dia melakukan pelaporan tersebut sangat terlambat sehingga akhirnya proses-proses ini yang harus kita laluin begitu. Seandainya dia cepat melakukan pelaporan itu mungkin tidak sampai autopsi yang akan kita lakukan. Berarti kita menyesalkan juga ya tindakan itu? Sangat-sangat menyesalkan. Bu, masih ada nggak oknum yang atasnamakan Polres yang menghubungi keluarga korban? Sampai sekarang belum ada. Jadi terakhir kemarin sudah diperkenalkan jubir, ya itu aja. Selanjutnya tidak ada lagi. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Di sini saya reporter tribunsumsel.com melaporkan dari TPU Sei Selayur, Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Saat ini Tribuners, di hadapan kita sedang dilakukan proses bongkar makam untuk melakukan autopsi terhadap jenazah AM, santri berusia 17 tahun asal Kota Palembang yang meninggal dunia karena korban kekerasan di Pondok Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Seperti itu Tribuners. Di bawah rintik hujan yang sedikit mengguyur Kota Palembang sejak kira 1 jam yang lalu, petugas dari forensik Rumah Sakit Bayangkara dan mungkin juga ada gabungan dari kepolisian dari Polres Gontor yang sampai saat ini masih melakukan proses autopsi terhadap jenazah AM yang sudah sekitar 2 minggu lalu dimakamkan di TPU Sei Selayur ini Tribuners. Dari pantauan kami bisa kita lihat di seputar lokasi pemakaman sendiri yang dilakukan proses bongkar makam ini sudah dipasang garis polisi seperti itu untuk supaya awak media juga tidak bisa terlalu mendekat ataupun pihak-pihak yang lain yang tidak berkepentingan untuk mendekat ke titik makam. Dan dari pantauan kami Tribuners, proses bongkar makam ini sendiri dilakukan tanpa kehadiran dari kedua orang tua korban yang mungkin juga tidak kuat untuk menerima kenyataan bahwa memang jenazah anaknya harus diotopsi demi penyelesaian hukum atas kasus tindak penganiayaan yang sudah terjadi Tribuners. Dan bisa kita lihat proses ini sendiri menyedot perhatian dari masyarakat sekitar maupun awak media, dan sampai saat ini hujan rintik-rintik juga masih turun membasahi Kota Palembang seperti itu.
sedikit membahas soal kasus penganiayaan yang dialami maksud kami oleh AM sendiri sehingga mengakibatkan nyawanya meninggal dunia. Ini diketahui dari pihak keluarga setelah melihat kondisi jenazah AM yang tercatat sebagai salah satu santri di Pondok Modern Gontor. Setelah pulang jenazahnya diterima keluarga, ternyata banyak sekali luka yang ada di tubuhnya, bahkan mengeluarkan darah seperti itu Tribuners. Dan dari pihak Gontor sendiri awalnya mengatakan bahwa korban meninggal dunia karena kelelahan, namun belakangan setelah orang tua dari korban mengadu kepada Hotman Paris ketika berkunjung ke kota Palembang, kemudian kasus ini viral di sosial media, diakui oleh pihak Gontor bahwa memang ada dugaan tindak kekerasan yang dialami oleh salah satu santri mereka yakni AM, hingga akhirnya AM sendiri meninggal dunia. Dan dari pihak Gontor sendiri memang sudah mengeluarkan pernyataan dan permohonan maaf. Selain itu juga mereka mengeluarkan pernyataan bahwa yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan hingga mengakibatkan AM meninggal sudah dikeluarkan dari pondok pesantren tanpa membuat laporan ke polisi, dan hal itu juga yang setimpal atas perbuatannya. Untuk tepat lokasi pemakamannya sendiri ini ada di TPU Sei Selayur yang ada di Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Kalau patokannya ini ada di depan Pusri seperti itu Tribuners. Bukan pijit-pijit.